Ya, halo teman-teman. Kita kembali di mata kuliah biopsikologi. Di kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem syaraf manusia. Nah, teman-teman tentu saja kita semua tuh punya sistem syaraf ya. Nah, inilah yang akan kita bahas kali ini. Nah, yang pertama, kita agak mundur sedikit nih ya terkait dengan makhluk vertebrata. Nah, teman-teman, jadi kita ini nanti akan mempelajari terkait dengan anatomi dari sistem syaraf gitu, atau yang disebut dengan neuroanatomi. Nah, jadi di sini ini adalah studi atau apa ya, suatu yang mempelajari tentang berbagai bagian dari sistem syaraf dan fungsi-fungsinya. Nah, jadi kurang lebih di dalam video ini kita akan membahas terkait dengan hal ini ya. Nah, kemudian sistem saraf sendiri itu terdiri dari berbagai substruktur yang masing-masing terdiri atas banyak neuron. Nah, untuk neuron akan kita bahas di minggu depan ya di video yang lainnya. Nah, kemudian sebelum membicarakan terkait dengan bagian-bagiannya, kita perlu sekali untuk memahami terkait dengan arah gitu ya. Kalau sehari-hari kita ngomongin arah tuh pasti tahu ya arah mata angin gitu kan, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Nah, kan ini kalau arah mata angin. Nah, di sini agak sedikit berbeda ya. Jadi nanti nggak ada utaranya otak gitu kan ya, kan sulit ya kalau kayak gitu. Nah, jadi dalam membahas terkait arah ini akan dideskripsikan dengan mengkaitkan dengan orientasi sumsum tulang belakang. Nah, coba teman-teman sambil dibayangkan ya tulang belakangnya ya, kayak apa sih bentuknya gitu. Nah, di sini saya memberikan contoh untuk pada ikan dulu nih. Nah, di sini nih kita bisa lihat ya, ini kalau tulang belakang ikan kan ada di sini ya, tulangnya, tulang-tulangnya ya. Nah, kemudian di sini untuk arahnya ini ada, kita mulai dari sini, dari ada anterior. Anterior nih adalah ujung depan ya. Nah, kemudian posterior ini ya, ujung belakang ke arah ekor gitu, ekornya ikan. Nah, kemudian ini kalau ke atas nih ya, ini kan teman-teman bisa lihat ya ke atas ini tapi namanya dorsal gitu. Atasnya di sini kan ke arah punggung ya, punggung ikan ke sini gitu. Kemudian sebaliknya ada arah ventral. Nih, ke bawah nih. Tapi ke bawah ini maksudnya apa? Ke arah perut ya maksudnya. Ya, bukan sekedar di bawah. Nanti kalau manusia bukan di bawahnya ventralnya berarti kaki. Ini nanti akan berbeda gitu. Di sini kita sesuaikan dengan orientasi ini ya, sumsum tulang belakang. Nah, kita akan cek lebih lanjut nih ya di sebentar di video di slide selanjutnya. Baik. Nah, ini tadi penjelasannya. Jadi kalau anterior itu adalah ke ujung depan, ini adalah ujung hidung ya. Kemudian posterior ke arah ujung belakang, belakang adalah ekor. Nah, kalau pada manusia berarti ke arah tulang ekor gitu ya. Nah, kemudian kalau dorsal ventral, dorsal itu ke permukaan punggung di belakang ya. Itu ya nggak ke atas, kalau ikan ke atas karena ikan bentuknya telungkup gitu ya. Nah, kemudian ventral, ventral itu ke arah depan adalah ke arah bawah ya kalau pada ikan tadi. Nah, kalau pada manusia adalah ke arah depan, depannya adalah dada gitu, ke permukaan dada ke depan. Nah, kemudian ada juga untuk pembagiannya ada ke arah medial dan lateral. Medial, medial kan tengah ya. Nah, jadi ke arah garis tengah tubuh nih. Nah, kemudian lateral itu ke arah samping tubuh. Nah, berikut gambarannya kalau pada manusia ya. Nah, ini teman-teman semoga bisa membayangkan ya pada dirinya ya, sehingga akan mempermudah nih ya di dalam pemahaman terkait dengan arah-arah ini. Nah, di sini mulai dari yang anterior posterior nih ya. Anterior ini kan ke sini ya arahnya ya. Ini kan ke depan. Ini tadi ke arah ujung dada gitu. Nah, sedangkan
posterior, kok ujung dada, salah, ujung hidung. Nah, kemudian posterior ke arah belakang. Tuh, ke arah belakangnya adalah ke arah tulang ekor. Nah, kemudian ada juga ini lateral ya, samping. Nah, medial ke arah garis tengah tubuh gitu. Nah, kemudian ada yang namanya superior dan inferior. Superior ini maksudnya adalah bagian atas dari suatu bagian. Bukan berarti ketika di sini kayak dipotong di bagian perut, terus berarti superior adalah pasti di atas perut. Belum tentu. Jadi memang kalau kepala ini superior dari perut. Betul. Gitu. Tapi bukan berarti yang atas ini akan jadi superior, selalu superior gitu. Karena ini perutnya jadi inferior dari kepala, gitu ya. Jadi kalau inferior ini di bawah bukan berarti terus yang di bawah aja yang disebut inferior, tapi memang yang di bawahnya dari sesuatu itu adalah inferior, gitu. Nah, sebentar saya akan delete dulu ininya, coret-coretannya. Nah, selanjutnya ini tadi detailnya ya, penjelasan terkait dengan lokasi-lokasi tersebut ya, ventral perut, dorsal punggung, anterior depan, posterior belakang, lateral samping, medial tengah, superior atas, nah di atas bagian lain ya, jadi nggak terus di atas perut itu superior gitu, tidak demikian. Kemudian inferior itu di bawah dari bagian lain. Nah, kemudian tadi juga ada proksimal dan distal. Nah, ini terkait dengan jarak ya. Jadi proksimal itu adalah letaknya dekat dengan titik tertunjuk dibandingkan dengan bagian lain gitu ya. Dan distal ini jauh gitu. Contoh gampangnya semacam leher itu proksimal nih dengan kepala jika dibandingkan ujung jari semacam itu. Nah, titiknya adalah titik di sistem saraf pusat. Gitu. Nah, kemudian ada ipsilateral. Ipsilateral itu terletak di sisi tubuh yang sama. Misalnya mata kanan dan tangan kanan. Ini kan sisi tubuh yang sama ya. Nah, kemudian kontralateral, yaitu di sisi tubuh yang berseberangan. Misalnya tangan kanan dan tangan kiri. Ini kan berseberangan. Tuh. Nah, kemudian selanjutnya yang bawah ini adalah terkait dengan pencitraan gitu ya. Terutama pada sistem saraf pusat di otak gitu ya. Jadi koronal ini adalah tampak dari depan, sagital dari samping, kemudian horizontal tuh dari atas gitu. Jadi ini gambarannya ketika otak itu dipotong, tapi jangan dipraktekin ya, dipotong itu penampangnya ya bentuknya itu demikian nih. Jadi kalau dari atas potongannya tuh seperti ini. Nah, kemudian kalau dari samping, ya, ini seperti ini, sagital. Nah, kemudian kalau dari depan tuh potongannya kayak gini. Saya kasih garis-garis biar mudah. Nih, koronal tuh kayak dipotongnya seperti ini, gitu. Itu penampilannya, gambarannya otak kita seperti ini, gitu. Nah, ini adalah nantinya ini untuk memahami bagaimana atau apa saja yang di dalamnya dan seperti apa perannya, gitu ya. Jadi oleh karena itu kita perlu untuk memahami bentuk-bentuknya ini, gitu. Dan susunannya tentu saja. Nah, ini dia gambaran lebih lanjut terkait dengan potongan-potongan itu tadi. Nah, tadi udah. Kita akan lanjut terkait dengan sistem utama, gitu ya, subsistem utama dari sistem syaraf. Nah, jadi ada dua ya, yaitu sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi, gitu ya. Nggak pusat dan cabang gitu ya, tapi ini disebutnya adalah sistem syaraf tepi atau perifer. Nah, teman-teman, sistem syaraf pusat ini terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Tuh, di sini. Nih, sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Jadi sumsum tulang belakang ya, bukan tulang belakangnya ya, jangan salah. Nah,
Kemudian ada sistem syaraf tepi atau sistem syaraf perifer, yaitu terdiri atas sistem syaraf somatik dan sistem syaraf otonom. Nah, lebih lanjut, sistem syaraf otonom ini dibagi dua lagi menjadi sistem syaraf simpatetik dan sistem syaraf parasimpatetik. Seperti apa lebih jelasnya akan saya jelaskan secara mendetail ya. Nah, di sini ini gambaran tadi penampang dari otak, sistem saraf pusat kita secara sagital tadi ya, seperti ini. Ini isinya demikian, gitu ya. Nanti akan saya jelaskan juga lebih lanjut terkait dengan bagian-bagiannya. Nah, kita mulai dari sistem syaraf perifer atau sistem syaraf tepi. Nah, yang mana tadi terdiri atas sistem syaraf somatik dan sistem syaraf otonomik atau otonom, gitu ya. Nah, sistem syaraf somatik tadi ini terdiri atas syaraf yang membawa informasi sensori ke sistem syaraf pusat, SSP itu sistem syaraf pusat ya. Nah, ini disebut dengan sistem syaraf aferen. Nah, kalau sistem syaraf yang mentransmisi pesan gerakan motorik dari sistem syaraf pusat ke tubuh ini adalah eferen. Bedanya gimana sih? Jadi gini, yang aferen ini tuh dia bawa dari sensori. Dari sensori apa aja sih? Sensori itu panca indera gitu ya. Jadi misalnya dari mata, tapi bukan dari mata turun ke hati nih ya. Dari mata kita melihat nih ya, dari mata itu kan menangkap nih cahaya, terus kita melihat sesuatu deh gitu kan. Nah, tapi bisa melihat itu karena diproses di sistem saraf pusat. Nah, yang membawa dari mata ke sistem saraf pusat atau di otak itu disebut sebagai syaraf aferen. Nah, sebaliknya nih, kalau yang bawa pesan dari sistem syaraf pusat ke tubuh itu adalah eferen. Kayak gimana? Jadi misalnya nih, otak kita nih nyuruh ambil, bukan nggak usah ambil deh, pegang hidung. Nah, jadi saya menggerakkan tangan saya ke arah hidung, gitu kan? Ini kan gerakan motorik ya. Nah, ini sistem syaraf eferen, gitu. Nah, kemudian tadi ada sistem syaraf somatik dan ada sistem syaraf otonom. Nah, sistem syaraf otonom ini mengirim dan menerima pesan untuk mengatur perilaku otonomik. Otonomik otomatis, ya. Otomatis yang serba otomatis di badan kita apa sih? Ada detak jantung, tekanan darah, pernafasan, pencernaan. Maksudnya otomatis gimana? Kita tuh nggak perlu nyuruh gitu ya. Maksudnya nggak perlu nyuruh tuh kayak eh kayak jantung kita kan berdetak ya terus-menerus untuk memompa darah. Kita kan nggak perlu nyuruh, "Hei jantung, kamu berdetak ya," gitu. Kita kan nggak perlu kayak gitu, ya kan? Nah, itulah semacam itu untuk syaraf otonom tuh fungsinya kayak gitu. Terus juga misalnya, "Hei usus, makanan yang aku makan dicerna ya." Kan nggak perlu demikian. Nah, inilah yang bertugas ini adalah sistem syaraf otonom. Nah, sistem syaraf otonom ini dibedakan atas dua subsistem. Nah, yaitu sistem syaraf simpatetik dan sistem syaraf parasimpatetik. Sistem syaraf simpatetik itu apa? Parasimpatetik itu apa? Nah, ini penting banget untuk teman-teman pahami ya. Nah, yang merah-merah ini adalah yang simpatetik. Yang biru-biru ini adalah yang parasimpatetik. Nah, fungsinya ngontrolnya bagian-bagian tubuh ini, organ-organ ini, ya. Nah, secara pembagian tugas gitu ya. Kalau sistem syaraf simpatetik itu bertugas untuk menyiapkan syaraf-syaraf untuk aktivitas berat. Aktivitas berat tuh nggak terus pasti angkat berat ya. Nah, jadi maksudnya di sini adalah untuk mempersiapkan tubuh untuk menjadi siaga gitu. Seperti meningkatkan detak jantung, tekanan darah, pernafasan. Atau di sini disebutnya respon fight or flight. Jadi kayak kalau teman-teman nih ketemu macan gitu ya. Ketemu macan, harimau, singa, yaitu hewan buas lah gitu kan. Nah,
kemudian kan pasti kita deg-degan, ya kan? Nah, itu kan respon fight or flight. Apakah teman-teman akan melawan macannya atau akan kabur, gitu kan? Nah, ini tubuh kita itu terus berubah ya, maksudnya terus menyesuaikan diri dengan kondisi itu, sehingga ini dengan cara penyesuaiannya adalah dengan mempercepat detak jantung, pernafasan, kayak gitu. Untuk apa? Untuk kita agar lebih lebih bisa menghadapi situasi. Nah, inilah yang membantu, apa namanya, manusia purba bisa bertahan hidup gitu ya. Sampai sekarang pun kita bisa bertahan hidup dengan adanya respon fight or flight ini, gitu. Di mana yang berperan adalah sistem saraf simpatetik. Nah, secara struktur di sini sistem saraf simpatetik itu membentuk ganglia. Ganglia itu pertemuan jadi pembesaran sistem saraf gitu. Jadi dia tuh ada kayak pertaliannya kayak gitu ya, yang seperti ini. Nih, yang ini ganglion-ganglionnya itu demikian. Nih, nih, nih kayak gitu. Ini ada ganglionnya. Nah, sedangkan kemudian dalam sistem saraf simpatetik ini bisa bekerja gitu ya, dia itu kayak bensin ya, apa sih? Bensin itu apa ya? Sumber dayanya itu dari norepinefrin. Nah, norepinefrin ini neurotransmitter di sinapsis postganglionik yang bisa membuat kayak si simpatetik ini tuh bisa terpacu gitu loh. Nah, ini dengan menggunakan norepinefrin gitu. Nah, kemudian sebaliknya sistem saraf parasimpatetik ini memfasilitasi respon vegetatif tidak darurat. Jadi kalau udah down kayak gitu ya, udah slow gitu. Nah, jadi fungsinya adalah menurunkan fungsi yang ditingkatkan oleh sistem saraf simpatetik. Jadi kalau kita terus-menerus teraktivasi simpatetik, kita tuh kelelahan, jadinya capek gitu ya. Capeknya nggak cuma lelah fisik gitu, tapi juga ya jelas lelah fisik juga sih, juga membuat jadi kita lama-lama nggak sehat gitu karena organ-organ kita terus-menerus terpacu gitu. Nah, di sini sistem sarafnya tuh membentuk akson preganglion yang panjang dan merentang dari saraf tulang belakang dan serabut postganglion pendek yang melekat pada organ-organ. Nah, ini maksudnya adalah gambaran di sini, yang biru-biru ini, gitu. Nah, kemudian ini sistem saraf parasimpatik ini mendominasi selama kondisi santai. Jadi kalau kita santai kayak gitu, itu yang aktif adalah sistem saraf parasimpatetik. Nah, akson postganglion ini sebagian besar melepas neurotransmitter asetilkolin. Jadi, neurotransmitter yang bertanggung jawab di sistem saraf ini berbeda ya dengan yang simpatetik tadi. Terkait neurotransmitter ini kita akan diskusikan di materi selanjutnya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke sistem saraf pusat. Teman-teman, jadi sistem saraf pusat vertebratan ya, jadi nggak cuma manusia aja, ini terdiri atas sumsum tulang belakang atau spinal cord dan otak. Nah, sumsum tulang belakang ini penampangnya seperti ini ya, bentuknya, ini ruas-ruasnya gitu ya, masing-masing ruas. Nah, di sini sumsum tulang belakang ini terdiri atas 2 isi gitu ya. Isinya adalah isi yang bagian abu-abu yang di dalam ini dan yang bagian putih. Jadi ada bagian putih dan abu-abu. Waduh, macam anak SMA ya. Nah, masing-masing bagian ini memiliki fungsi tersendiri gitu ya. Ini bentuknya. Nah, di sini pada satu struktur sumsum tulang belakang ini ada saraf motorik dan sensorik yang keluar dari sumsum tulang belakang itu. Nah, jadi di sini ada akar ganglionnya, jadi yang membesar kayak gitu, ya. Kemudian di dalamnya sini ada kanal sentral. Kanal ini tuh bagian saluran air gitu yang ada di tengah-tengah, gitu. Nah, ini adalah bentuk dari sumsum tulang belakang kita. Nggak cuma kita, pada vertebrata. Nah,
sumsum tulang belakang itu ada di mana? Ada di ruas-ruas tulang belakang ya, teman-teman. Pastinya punya, mungkin boleh sambil dipegang, dicek gitu ya di punggungnya, di ruas-ruas tulang belakang. Nah, di dalam situ ada sumsumnya gitu. Nah, di mana syaraf-syarafnya ini itu berkomunikasi dengan alat-alat penginderaan dan otot yang ada di tingkat bawah kepala. Jadi setelah bawah kepala ini syaraf-syarafnya itu masuknya dari sumsum tulang belakang itu, gitu ya. Nah, di sini terdapat ada yang namanya hukum Bell-Magendie, di mana ini adalah akar dorsal yang masuk membawa informasi sensori dan akar ventral yang keluar membawa informasi motorik. Dorsal itu yang ke arah punggung, jadi yang ke arah punggung itu membawa informasi sensori. Informasi sensori itu informasi yang didapat dari panca indera ya, di sistem sensorik kita. Nah, sedangkan ventral itu yang ke arah perut ya, ini membawa informasi motorik. Jadi terus yang kita bisa bergerak-gerak itu mengarahkan tubuh kita itu sarafnya itu yang ada dari akar ventral ini. Nah, badan sel dari ganglion sensori terletak di kumpulan neuron di luar syaraf tulang belakang disebut ganglia akar dorsal. Tadi ganglia atau ganglion itu. Ya, jadi kumpulan dari neuron-neuron, makanya bentuknya ada tonjolan kayak gitu. Gitu. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, jadi sumsum tulang belakang ini terdiri atas bagian berwarna abu-abu yang berbentuk seperti H, gitu, dan bagian putih yaitu yang mengelilinginya. Gitu. Nah, bagian abu-abu ini kenapa kok berwarna abu-abu? Karena terdapat banyak badan sel dan dendrit. Nah, badan sel, dendrit ini bagian-bagian neuron yang akan kita bahas di minggu depan. Nah, kemudian juga terdapat interneuron yang tidak termielinasi. Nah, ini tentang mielin, ini juga akan kita bahas selanjutnya. Nah, kemudian ada bagian putih yang mengelilingi tadi kan ya. Nah, jadi kenapa putih? Karena terdiri atas akson yang bermielin, yang membawa informasi dari gray matter, bagian abu-abu tadi, ke otak, dan bagian-bagian lain di sumsum tulang belakang. Nah, mielin ini lah yang membuat white matter ini tampak putih kemilau. Jadi karena ada mielin ini, inilah yang membuat terjadinya berwarna putih, gitu. Nah, ini gambaran spinal cord atau sumsum tulang belakang kita ya. Ini di dalam tulang belakang ini ya. Itu ada di situ gitu. Di gambarannya lebih detail dari apa namanya, sumsum tulang belakang tadi. Nih, tadi yang disebut ada motor neuron gitu ya, ada sensori neuron kayak gitu. Nah, akar ganglia akar dorsal tadi itu adalah terdiri dari neuron unipolar sensorik yang badan selnya mengelompok di luar sumsum tulang belakang. Nah, kemudian neuron-neuron akar ventral, jadi yang ke arah perut itu, ini badan selnya berada di dalam tanduk ventral. Nah, ini ya ada gambaran-gambarannya di sini, dorsal horn, tanduk dorsal gitu ya, dan ventral horn, ini tanduk ventral gitu. Sistem syaraf somatik ini ke otot-otot skeletal, otot-otot apa namanya, tulang tulang tengkorak gitu. Dan sistem syaraf otonom itu ke ganglia bersinapsis, bertemu gitu ya di neuron-neuron yang ada di organ dalam. Nah, kita beralih ke otak. Nah, teman-teman, jadi otak itu terdiri dari 3 divisi utama, yaitu otak belakang, otak tengah, dan otak depan. Nah, ini bagiannya dengan lebih lanjut ya teman-teman, nanti bisa perhatikan sendiri gitu ya. Ini ada otak depan itu terdiri dari prosencephalon, diencephalon, dan telencephalon. Kemudian otak tengah terdiri dari mesencephalon, otak belakang terdiri dari rhombencephalon, metencephalon, dan mielencephalon. Gitu. Nah, ini adalah bagian di otak belakang. Otak belakang ini terdiri dari pons dan medula. Gitu ya. Ini udah otak tengah nih. Yang tectum tegmentum itu adalah bagian dari otak tengah.
Bentar, saya kasih gambaran. Nih ya, ini udah bagian dari otak tengah. Otak belakangnya di sini. Nah, otak belakang atau yang divisi yang paling belakang itu terdiri atas medula, pons, dan cerebellum. Ponsnya bukan yang mungkin teman-teman kenal pons gitu ya. Ini pons ya di otak belakang. Nah, terletak di bagian posterior dari otak ya, posterior ke arah tulang ekor gitu ya, arah belakang. Tapi nggak belakang yang gimana ya, ke sini gitu, tapi ke arah yang belakang ke bawah, yaitu yang disebut posterior. Nah, struktur dari membentuk batang otak. Jadi di sini sebentar ada gambarnya. Nah, ini dia nih. Jadi batang otak di sini. Salah satu bagian di otak belakang ini ada medula. Medula ini terletak di atas spinal cord, di atas sumsum tulang belakang. Nah, dan dianggap sebagai perpanjangan yang membesar dari spinal cord. Jadi di bawahnya sini ya, ini kan ini selanjutnya gini, ini adalah sumsum tulang belakang, gitu. Nah, medula fungsinya apa? Medula ini bertanggung jawab atas refleks-refleks vital, seperti apa? Bernafas, detak jantung, muntah, sekresi, meludah, batuk, dan bersin. Gitu. Jadi yang mengontrol tuh di sini. Jadi kalau kita mau bersin tuh nggak sampai diatur di otak paling depan, aduh bersin nggak ya? Gitu kan. Biasanya kan langsung, meskipun kita udah bisa mengetahui ini ya, kayak hasrat ingin bersin gitu ya, tapi sebenarnya bersin ini diaturnya di medula. Nah, kemudian di sana ini ada yang namanya syaraf kranial. Nah, syaraf kranial ini adalah syaraf yang memungkinkan medula mengendalikan sensasi dari kepala, gerakan otot pada kepala, dan berbagai output parasimpatik pada organ-organ. Nah, syaraf kranial ini terdiri atas 12 sistem syaraf nih, 12 ya di sini Ini 12. Nah, masing-masing syaraf kranial ini memiliki fungsi yang ada di daerah kepala gitu ya, dan ada juga selain terutama kepala ya, soalnya ada juga yang sampai ke bawah gitu, di leher ke bawah. Nah, ini dia fungsi-fungsinya. Jadi syaraf olfaktorius ini pembauan, optikus penglihatan, okulomotor gerakan mata, toklear gerakan bola mata juga. Jadi gerakan bola mata itu ada 3 ya, okulomotor, troklear, dan abdusen. Ini yang gerakan bola mata. Nah, kemudian ada trigeminal, ini gerakan rahang, nih kita bisa gerak, ini karena ada saraf trigeminal. Nah, kemudian abdusen tadi udah bola mata, kemudian facialis, ini gerakan otot wajah. Nah, kemudian auditory vestibularis, jadi pendengaran dan keseimbangan. Kemudian glossopharyngeus, ini lidah dan kerongkongan. Vagus, jantung, pembuluh darah, dan viscera, organ dalam. Seminal accessoris, otot leher dan viscera, dan hipoglossus, otot lidah. Nah, SM ini yang di balik fungsinya, di belakang fungsi ini adalah S itu sensorik, M motorik, gitu. Ini gambarannya di sistem syaraf kranial. Nah, selanjutnya ada pons. Pons ini terletak di samping medula, ventral dan anterior. Nah, bersama-sama medula ini terdapat formasi retikuler dan sistem Pravé. Nah, ini bekerja bersama-sama untuk meningkatkan gugahan dan kesiagaan dari bagian lain ke otak. Jadi kayak biar bagian lain tuh siaga gitu. Nah, formasi retikuler ini terdiri atas sebuah jaringan yang rumit yang terdiri atas 100 nuklei mungil yang kecil-kecil gitu yang menempati inti tengah batang otak dari batas posterior melencephalon sampai ke batas anterior otak tengah. Ini penjelasan dari sistem formasi retikuler dan sistem Pravé.
Jadi formasi retikuler itu bagian menurun dari beberapa area otak yang mengendalikan area motorik pada spinal cord, dan bagian yang ke atas ini mengirim output luaran gitu ya ke korteks cerebral bagian depan secara selektif meningkatkan gugahan dan perhatian. Jadi biar kita kayak fokus pada sesuatu gitu. Nah, sistem RAPE mengirim akson ke berbagai area otak di depan, mengubah kesiagaan otak untuk merespon rangsangan. Jadi ketika ada sesuatu tuh kita bisa terus merespon gitu loh. Nah, kemudian ada cerebellum, cerebellum atau sering disebut sebagai otak kecil gitu ya. Nah, ini adalah struktur yang memiliki lipatan dalam. Nih bentuknya kayak lipatan-lipatan gitu. Nah, ini mengendalikan gerakan motorik, keseimbangan, dan koordinasi. Dan juga untuk perpindahan perhatian antara rangsangan auditori dan visual. Nah, untuk otak tengah dan otak depan kita akan diskusikan di video yang lainnya. Terima kasih teman-teman, semoga bisa memahami untuk materi ini.